Halo Bunda, ini beberapa hal yang tidak diperhatikan sebelum melakukan proses bayi tabung. Sebelum melakukan bayi tabung, pastinya kita akan cari informasi terkait berapa biaya yang dihabiskan untuk bayi tabung, rumah sakit dan dokter yang berpengalaman dengan tingkat keberhasilan tertinggi, adanya fasilitas lanjutan seperti IMSI, MESA, TESA, PGS, dan convenience, maksudnya paling nyaman dari sisi pelayanan dan jarak tempuh. Namun, tidak banyak yang mencari maupun menyajikan informasi yang jelas terkait hal berikut ini. Suhu yang terlalu panas. Setelah embrio transfer, Bunda memang perlu untuk menjaga suhu tubuh dalam kondisi hangat. Banyak yang menyarankan untuk memakai kaos kaki, jaket dan selimut tebal untuk ruangan ber-AC agar rahim tetap dalam keadaan hangat. Namun perlu diingat, yang dimaksud adalah hangat bukan panas. Sebaiknya Bunda menghindari jika memakai jaket dan selimut sampai berkeringat. Mandi air hangat boleh-boleh saja, tapi jangan berlama-lama. Maksudnya harus ringkas, cepat. Karena beresiko tidak menempelnya embrio maupun keguguran. Terlalu banyak makan kiwi. Siapa yang tidak suka makan kiwi? Kiwi kaya akan nutrisi seperti vitamin A, vitamin E, vitamin K, kalium, asam amino, folat, dan kalsium. Selain itu, kiwi juga mengandung antioksidan, sumber serat, dan kaya akan vitamin C. Namun, semua manfaat ini akan menjadi penyakit saat dikonsumsi berlebihan. Sebaiknya konsumsi kiwi 1-2 buah per hari. Kelebihan vitamin C bisa menyebabkan radang mulut seperti sakit tenggorokan, sariawan, bahkan demam. Makan bersamaan dengan buah lain yang tinggi vitamin C seperti jeruk, nanas, stroberi, brokoli, tomat juga bisa menyebabkan efek yang sama. Padahal sepanjang 2 weeks waiting, kita harus menghindari infeksi seperti radang mulut dan demam. Ini bisa memicu tidak menempelnya embrio, bahkan keguguran dini. Harus mengkonsumsi minimal 3 butir putih telur ayam kampung per hari. Yang dikonsumsi hanya putihnya saja ya Bun. Sedangkan yang kuning, yang kadar kolesterolnya tinggi itu harus dibuang. Putih telur kaya akan protein dan harus dikonsumsi sebulan sebelum Bunda melakukan OPU hingga 2 weeks waiting. Fungsinya untuk mencegah OHSS atau sindrom hiperstimulasi ovarium dan dapat meningkatkan penempelan embrio pada rahim. Selain itu, Bunda juga harus mengkonsumsi iron atau zat besi. Makanan kaya zat besi seperti bayam dan biji labu bisa meningkatkan kesuksesan bayi tabung. Vitamin D. Vitamin D yang cukup bisa menghasilkan embrio yang berkualitas bagus dan meningkatkan kemampuan implantasi embrio. Jika Bunda kekurangan vitamin D, boleh mengkonsumsi suplemen vitamin D sebulan sebelum OPU dan selama 2 weeks waiting, wajib berjemur di pagi hari untuk meningkatkan kadar vitamin D dalam tubuh. Biarkan sisa krinon keluar sendiri. Setelah OPU hingga 2 weeks waiting, Bunda akan diberi obat berupa gel untuk penguat kandungan yaitu krinon. Krinon mengandung progesteron natural untuk meningkatkan kemampuan dinding rahim untuk menerima embrio yang dimasukkan melalui MIS-V. Tidak seluruhnya gel yang dimasukkan tadi akan diserap. Jadi jangan khawatir ya Bun kalau tiba-tiba ada keluar substrat berwarna putih. Itu adalah sisa krinon yang tidak diserap tadi.
Sensasi krinon yang tidak keluar akan sedikit gatal. Tapi walaupun begitu, Bunda jangan pernah paksa sisa krinon keluar dari vagina dengan cara menggaruk atau mencongkel dalam lubang vagina. Jangan terlalu banyak bergerak, khususnya 3 hari pertama. Walaupun dipercaya bahwa rahim akan mengapit embrio sama seperti mutiara yang diapit dalam kerang, namun berhubung 3 hari pertama adalah hari yang riskan, di mana embrio berusaha untuk menempel dan tertanam pada rahim, ada baiknya Bunda untuk bed rest saja. Lebih dari 3 hari, Bunda boleh berjalan santai dan aktivitas ringan lain. Namun, berjalanlah perlahan seperti pengantin dan tidak boleh terlalu lelah. Embrio Transfer Day. Sebelum tindakan embrio transfer, Bunda akan diminta untuk minum air putih hingga terasa ingin buang air kecil. Ini dilakukan agar kandung kemih penuh dan kateter yang berisi embrio yang akan ditransfer terlihat jelas pada saat di USG. 1 botol air mineral ukuran 600 ml sudah cukup ya Bun. Sembari minum, mintalah embriolog untuk menjelaskan kondisi embrio dan lain hal sehingga Bunda tidak perlu menahan sesak buang air kecil terlalu lama. Karena setelah embrio transfer, Bunda harus masih menahan buang air kecil 10-30 menit. Jika Bunda bisa menahan hingga 30 menit, itu akan lebih baik. Setelah itu, lebih disarankan jika Bunda buang air kecil di pampers dewasa dibanding di toilet duduk. Berpindahlah dengan berjalan perlahan dari ruang embrio transfer ke ruang pasien, pakai pampers dewasa, tidur dengan posisi bokong lebih tinggi sedikit saja, lalu buang air kecil. Saat buang air kecil, tahan agar pipis perlahan sehingga alirannya tidak terlalu kencang. Memang agak sedikit sakit ya Bun, tapi inilah perjuangan. Lalu Bunda harus tiduran lebih dari 1 jam di ruang pasien. Makin lama, misalnya hingga 5 jam, itu akan lebih baik. Saat pulang dari rumah sakit, berjalanlah perlahan seperti pengantin atau pakai kursi roda. Inilah beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan bayi tabung. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Terima kasih.